Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rawan Maulana Yusuf di video kelima praktik mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah PKM. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas RPP terakhir, RPP 11 dan 12, yaitu tentang konsep energi, rumus-rumus dan definisi dan rumus-rumus energi. Materi ini disampaikan di Madrasah Sanawiyah Al-Firdaus untuk kelas 7 semester genap tentang energi dalam sistem kehidupan, yaitu konsep energi dan sumber energi. Baik teman-teman sekalian, pernahkah kita berlari, kemudian setelah melakukan lari kita merasa kelelahan? Maka hal yang paling enak yang kita lakukan adalah dengan beristirahat. Entah itu dengan duduk sambil berdiri sambil berdiam diri di depan kipas angin misalnya, atau kita duduk sambil minum, atau makan makanan yang bisa mengembalikan tubuh kita kembali bertenaga. Nah, ketika kita merasakan kelelahan setelah kita melaksanakan aktivitas, di saat itulah tubuh kita ini mengalami kekurangan energi atau kehabisan energi, sehingga membuat tubuh kita merasa lelah, capek, dan kurang semangat. Apa sih energi itu? Dan apa hubungannya lelah dengan energi? Nah, ayo kita temukan jawabannya pada video pembelajaran kali ini. Seperti peralatan elektronik yang biasa kita gunakan, tentu memerlukan yang namanya baterai. Jika kita ingin menyalakan sebuah remote misalnya, maka kita memerlukan baterai untuk membuat remote itu berfungsi. Ketika baterai yang digunakan itu habis, maka remote itu tidak bisa kita gunakan. Atau misalnya kita ingin menggunakan kipas angin, maka kita masukkan atau colokkan ke bagian terminal agar kipas angin tersebut dapat hidup dan dapat kita gunakan. Nah, baterai dan colokan yang kita gunakan untuk menyalakan barang elektronik tersebut adalah bahan atau sesuatu yang mengandung energi, sehingga dengan energi tersebut bisa membuat barang elektronik yang ingin kita gunakan dapat berfungsi. Nah, itulah yang disebut energi. Baterai dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi, yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Jika energi habis, maka suatu benda tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia yang sudah kehabisan energi akan lelah sehingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas atau melakukan suatu kegiatan. Benda yang kehilangan energi akan kehilangan fungsi, sehingga benda tersebut tidak akan berfungsi atau tidak akan berjalan seperti halnya digunakan sehari-hari. Dalam satuan internasional atau SI, satuan untuk menunjukkan energi adalah joule, karena disesuaikan dengan penemunya, yaitu Charles Joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kimia digunakan juga kalori dan kWh yang digunakan untuk menyatakan satuan listrik. Persamaannya adalah 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 joule sama dengan 1 watt second, dan 1 kWh sama dengan 3.600 joule. Alam kita ini banyak menyediakan energi dan sumber energi yang bisa digunakan oleh manusia. Angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun bisa menyediakan energi atau menjadi sumber energi. Satu yang paling besar, yang paling penting di muka bumi adalah matahari. Pada cahaya matahari ini dapat digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen yang bisa menopang kehidupan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini.
Tanpa oksigen kita tidak akan bisa hidup. Kenapa? Karena kita makhluk hidup yang sangat membutuhkan oksigen. Pun begitu pula hewan tetap menggunakan oksigen untuk bertahan hidup. Maka adanya matahari adalah sebagai anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang menjadi sumber energi terpenting dan terbesar yang dapat dirasakan oleh bumi. Dengan energi matahari juga bisa membuat siklus air menguap. Air menguap, kemudian menjadi awan, ya, kemudian awan itu mengalami kondensasi sehingga terjadilah hujan. Dari air hujan ini akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, serta airnya dapat dimanfaatkan oleh umat manusia sebagai bahan untuk berlangsungnya kehidupan. Tanpa air kita tidak akan pernah bisa hidup. Tanpa air, tumbuhan, hewan, dan semua makhluk yang ada di muka bumi tidak akan bisa hidup. Maka dengan adanya matahari sebagai sumber untuk menguapnya air dari laut, kemudian mengalami siklus air, maka itulah pentingnya tata surya, pentingnya energi matahari. Selain secara langsung seperti tadi yang kita rasakan, juga dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, cahaya matahari bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi yang lain, yaitu energi listrik. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan panel surya, yaitu penghasil energi listrik yang bersumber dari cahaya atau panas matahari. Nah, selain itu, bumi kita pun menghasilkan energi yang dapat kita manfaatkan. Misalnya panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik yang kita dapati dari nuklir. Sehingga adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang selama ini banyak digunakan oleh manusia. Bahkan dari panas bumi tersebut dapat menghasilkan bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, dan sebagainya. Inilah energi yang dapat kita manfaatkan. Nah, ini adalah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Apa sih energi sebenarnya itu? Nah, dalam ilmu fisika, konsep energi yang paling mudah adalah menghitung gaya dan usaha, di mana jika suatu benda diberikan energi atau usaha, maka akan menghasilkan gaya. Dengan adanya gaya, kemungkinan benda tersebut berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya, jika kamu mendorong sebuah kotak, ya, otomatis kotak tersebut akan maju apabila kita memberikan usaha yang lebih besar, sehingga terjadilah gaya pada kotak tersebut. Nah, itulah seperti yang kita ketahui konsep tentang energi. Selain yang tadi dijelaskan tentang fungsi energi, ya, makhluk hidup sangat membutuhkan terhadap energi untuk beraktivitas. Manusia menggunakan energi untuk menopang dan mempermudah hidupnya. Alam menyediakan banyak energi yang masih belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Maka dengan perkembangnya ilmu teknologi ini, banyak hal yang menjadi PR untuk kita, bagaimana lebih memanfaatkan energi yang ada, yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah dan nikmat terbesar. Namun dalam pemanfaatan energi ini, kita sebagai umat manusia yang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ini, tentunya harus bijak dalam menggunakan energi. Jangan sampai energi yang kita gunakan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jangan sampai dengan kita menggunakan energi yang ada membuat lingkungan kita tercemar. Jangan sampai kita menggunakan energi secara berlebihan sehingga keseimbangan ekosistem pun terganggu. Kita sebagai para pelajar dan juga pengajar, kita tahu besar pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di muka bumi ini. Baik teman-teman sekalian, itu video kita hari ini
Ini juga video terakhir sebagai praktik pengajaran RPP terakhir, yaitu RPP 11 dan 12. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.